sampai kapanpun harus tetap lanjut. Bukankah kalau mencari ilmu ini kan dari kita lahir sampai mati. Bisa jadi harapanku sih sampai saya mungkin nanti nggak ada ya harus ada yang lanjutin misalnya semacam itu. Oh gitu ya. Ya dalam bentuk apapun harapan saya ya pondok baca ajar, komunitas Lereng Medini Itu harus ini tetap harus ada. terus ada, harus terus. Sumber dananya dari mana? Sumber dana ini sih ya jujur saja ya kebanyakan dari kantong pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di sini, Wildan. Hari ini kita udah kedatangan tamu istimewa. Namanya adalah Mas Heri Condro Santoso. Beliau ini adalah pendiri Pondok Baca Ajar, satu pondok baca kecil di sebuah desa Mateseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Nah, kita akan melihat kiprah beliau di masyarakat, khususnya di desa Mateseh itu seperti apa. Untuk itu kita langsung sambut saja. Mas Heri, selamat datang. Selamat datang Wildan. Apa kabar Mas Heri? Kabar baik. Oke, Mas, bisa ini dong diceritain dong apa namanya? Karena aku kemarin sempat denger nih dari teman-teman katanya Mas Heri ini pernah pondok baca gitu kan di desa. Pernah kesana juga sih. Ya. Cuman boleh diceritain dong ke kita. Kenapa sih Mas Heri bikin itu? Oke Wildan. Jadi berbagi seputar apa itu Pondok Baca Ajar dan kenapa mendirikan itu saya dirikan sekitar bulan Juli tahun 2007. Tepatnya di masa-masa akhir kuliah di FIB Undip gitu. Jadi waktu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. 2007 berarti udah hampir 13 tahun ya? Besok Ya. kan bulan Juli tuh. Betul. Bentar lagi ulang tahun ya? Iya. Itu kan momentum pendiriannya itu dalam konteks memperingati Hari Anak. Waktu Oke. itu saya setelah merintis dengan berbagai koleksi buku yang saya peroleh, saya beli sejak kuliah begitu. Bentar, Seadanya waktu ada. itu masih kuliah ya? Posisinya masih Masih mahasiswa? kuliah, ya. Oke. Masih mahasiswa semester akhir lah begitu. Dan ya saya tergerak saja melihat adik-adik di kampung saya. Ini kan akses terkait dengan buku masih jarang begitu. Dan saya merasa ketika saya membaca buku baik, bagus, saya selalu menemukan percikan-percikan permenungan, percikan-percikan hal yang menurut saya ini elok sekali, ini indah sekali. Kenapa hanya saya yang baca gitu? Titik mulanya dari peristiwa semacam Titik itu. mulanya tuh berarti Mas Heri pengen berbagi ya. Ya. Aku baca buku bagus nih. Alangkah baiknya kalau orang lain juga bisa membaca Ya. ini gitu ya. Semacam itu Wildan. Dan sayangnya juga masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa buku itu sebenarnya kan sebuah amunisi. Buku itu sebuah kebutuhan pokok juga yang tak kalah penting ketimbang sandang, pangan, papan gitu. Meskipun ada bacaan. Nah, elemen keempat ini yang saya merasa di masyarakat kita memang masih belum sepenuhnya menjadi habit atau kebiasaan masyarakat. Nah, belum. Tapi kalau kita ngelihat ya sekarang ya. Gini. Itu kan tahun 2007 ya. Ya. Karena waktu itu emang mostly internet juga belum ada ya. Ya. Jadi orang emang masih namanya baca itu identik dengan membaca buku. Nah, sekarang kan udah ke zaman digital nih Mas. Gimana nih Mas? Ya suka tidak suka bacaan juga mesti diperkaya juga dengan medium-medium digital. Artinya sekarang kan eranya e-book misalnya. Eranya memakai PDF misalnya. Medium bisa ganti, bisa berubah. Tapi isi, esensi itu yang mesti tetap harus disebarluaskan. Kan gini, sempat tadi kita ngobrol di belakang gitu, Mas Heri itu kan bikin Pondok Baca Ajar ini kan agar meningkatkan literasi orang nih. Ya kan. Nah waktu itu tahun 2007 itu kan emang orang mesti baca dari buku karena belum internet belum begitu lah ya, belum begitu masif menyebar. Nah makanya Mas Heri bikin pondok baca itu agar orang datang ke sana untuk membaca buku gitu kan. Nah pertanyaannya apakah sekarang itu masih eksis? Karena kalau ngomongin baca sekarang ya orang bisa baca dari rumah gitu lewat HP dengan internet gitu. Nah eksistensi Pondok Baca Ajar sendiri itu sekarang gimana Mas? Nah kalau soal eksistensi saya kira kita tidak boleh menafikan kemajuan teknologi sebagai barrier atau halangan begitu ketika kita pengen terus menanamkan anak-anak yuk baca buku. Artinya medium bisa di mana-mana, bisa diakses di mana-mana. Nah, yang kami lakukan salah satu bagian dari strategi kami
ini memberikan ruang perjumpaan. Ruang Artinya perjumpaan. ruang perjumpaan melalui kegiatan-kegiatan yang adik-adik bisa langsung terlibat dalam sebuah kegiatan, entah itu bentuknya membaca bareng atau kami punya konsep reading group namanya, membaca bareng, atau bisa jadi melalui kegiatan-kegiatan yang lain di luar ruangan, misalnya dolanan anak misalnya. Oh gitu. Permainan anak-anak yang sudah dilupakan, permainan anak tradisional gitu. Bisa juga melalui sepeda. Kita juga punya program Sasta Sepeda namanya. Tapi itu apa hubungannya dengan literasi baca buku ya Mas? Nah, begini. Oke, literasi buku ini sebenarnya adalah sesuatu yang intim. Artinya privat begitu. Membaca ini kan idealnya memang sendirian, berada di kamar masing-masing, berada di rumah masing-masing. Nah, tapi dalam upaya untuk mengenalkan bahwa dunia bacaan itu asyik, nah ini diperlukan sebuah kegiatan untuk menghidupkannya. Saya selalu memiliki keyakinan bahwa untuk menumbuhkan minat baca, ini perpustakaan menurut saya idealnya tidak hanya seperti museum buku gitu. Oh, jadi tidak hanya menumpuk buku, tapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan juga. Jadi Mas Heri itu bikin berbagai kegiatan kayak sepedahan bareng, main dolanan anak zaman dulu bareng. Itu sebenarnya awal agar orang mau baca buku gitu ya. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk Pintu masuk agar ya. anak-anak tertarik. Oh, jadi agar anak-anak tertarik baca buku diawali dengan mainan dulu gitu ya. Nanti di tengah kegiatan mainan itu baru mulai dimasuk-masukin cara baca buku gitu. Ya, Wildan cerdas sekali itu ya. Semacam itu. Itu trik atau strategi yang kami mainkan, karena kami menyadari bahwa setiap anak-anak ini kan tidak lahir dari keluarga yang melek literasi. Artinya ada yang memang keluarga mulai sejak dini begitu menanamkan pentingnya membaca bagi anak-anak begitu. Ada juga kan keluarga yang hanya semua mau dipasrahkan kepada sekolah. Mas, sampean ini bergerak sendiri atau bersama dengan komunitas-komunitas yang lain sih Mas? Nah, ini saya terus terang saja awalnya memang sendirian, tapi kemudian dalam perjalanannya saya ketemu banyak kawan, sehingga kemudian ya saya berkolaborasi lah ya, bekerja sama dengan kawan-kawan lain mendirikan gerakan-gerakan yang lebih masif. Nah, contohnya? Misalnya, setelah saya mendirikan Pondok Baca Ajar, selang beberapa bulan, ini kan saya ketemu dengan kawan namanya Sigit Susanto. Dia ini seorang traveler, penulis begitu, asli Boja juga, artinya memiliki satu daerah emosional lah ya. gitu. Kami mendirikan sebuah komunitas untuk belajar membaca dan belajar menulis dan mengenal sastra, namanya komunitas Lereng Medini. Itu komunitas sastra ya? Iya, komunitas sastra. Ya sebenarnya lebih ke ruang belajar apa saja begitu untuk menumbuhkan literasi, tapi titik tolaknya kita masuk melalui sastra. Nah dari situlah kemudian justru pintu gerakan ini semakin terbuka lebar untuk memperluas jaringan, untuk memperluas cakupan program. Jadi akhirnya si Lereng Medini itu nggak cuma baca aja, tapi ada program-program yang lain. Oh iya, otomatis. Artinya misalnya kalau komunitas Lereng Medini ini kan juga berbasis taman baca. Kalau di rumah saya ada Pondok Baca Ajar. Nah di tempat di rumah kawan Sigit ini tadi, ini juga dia juga mendirikan sebuah pondok baca namanya Pondok Maus Guyub. Oh jadi akhirnya sekarang itu udah banyak pondok baca di rumah-rumah warga seperti itu. Kalau di rumah warga mungkin belum. Ya, maksudnya komunitas teman-teman Mas Heri gitu ya. Komunitas Lereng Medini itu akhirnya banyak orang yang membikin Pondok Baca Ajar seperti itu ya. Pondok baca lah. Iya, beberapa ada yang bikin hal yang sama yang kami lakukan di Boja. Awal-awal ya sekitar tahun awal-awal itu ya bukan kami mengklaim itu karena gerakan kami, tapi paling tidak menularkan ke yang lain gitu. Walaupun mungkin beda komunitas tapi itu tumbuh lah ya. Tapi itu ada gitu. Ada ya. Dan itu kan bagus juga sih Mas sebenarnya Mas. Oke, kita akan lanjutin ngobrol kita setelah break sebentar. Nah, kita akan dengerin satu lagu dari apa tadi requestnya Mas Heri? Payung Teduh. Lagu Payung Teduh judulnya? Aduh, soal perempuan aku lupa judulnya. Oke, satu lagu dari Payung Teduh kita akan dengerin bareng dan kita akan jumpa setelah yang satu ini.
Oke, kita kembali lagi setelah rehat sebentar, dengerin lagi satu lagu dari Payung Teduh. Kita akan lanjutin lagi obrolan kita dengan Mas Heri. Mas, Ya, udah 13 tahun, masih mau lanjut enggak? lanjut lah. Kenapa? Ya, sampai kapanpun harus tetap lanjut. Bukankah kalau mencari ilmu ini kan dari dari kita lahir sampai mati. Bisa jadi harapanku sih sampai saya mungkin nanti nggak ada, ya harus ada yang lanjutin misalnya semacam itu. Oh gitu ya? Ya, dalam bentuk apapun harapan saya ya Pondok Baca Ajar, komunitas Lereng Medini. Itu harus Ini tetap harus ada. terus ada, harus terus. Sumber dananya dari mana? Sumber dana ini sih ya jujur saja ya kebanyakan dari kantong pribadi. Gitu, jadi Iya. beneran dari kantong pribadi. Dari kantong pribadi. Kalaupun ada ya sesekali adalah pas kita bikin acara-acara hajatan-hajatan yang skalanya besar gitu. Terkadang ada para dermawan yang juga tergerak untuk support. Support bisa dalam bentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang ataupun tenaga. Ataupun nyumbang buku langsung gitu Iya. ya. Tapi pernah nggak sih Mas ngajuin kayak proposal gitu ke pemerintah untuk kegiatan teman-teman atau paling enggak pengadaan bukunya deh gitu? Pernah nggak? Nah, kalau pengajuan proposal sejauh ini karena ini terkait dengan kesepakatan saya dan kawan gerakan, Heeh. kita belum sih bikin proposal Oh, untuk ke emang pemerintah. teman-teman tuh udah sepakat mau mandiri dulu gitu ya, Ya. dan tidak melibatkan government untuk kegiatan tersebut. Ya, seperti itu. Oh. Ya artinya kalau memang mereka ngasih ya kita terima ya. Nah, Ya. tapi basicnya nggak aktif kita ngajuin Ya, proposal untuk enggak. bikin kegiatan enggak ya? Enggak. Kita lebih mengapresiasi kalau misalnya perorangan atau lembaga ataupun siapapun yang support aja tanpa kadang-kadang kan kalau kita ngajukan proposal itu kan selalu buntutnya nih Oh. hal-hal yang administratif, birokrasi dan sebagainya lah gitu. Oh, pernah dapat bantuan yang cukup
Fantastis nggak? Atau siapa gitu pernah Ya ngasih ada, Fantastis? ya kebetulan tahun 2011 saya dapat apresiasi satu Indonesia Award dari Indonesian Award? sebuah perusahaan swasta lah ya, skala nasional begitu. Itu lumayan dapat dana gede. Dan ya dari itulah bikin untuk operasional Award apa sehari-hari ya kalau untuk boleh tahu Mas? ya itu satu Indonesia Award ini di kategori untuk pendidikan. Pendidikan. Jadi ini kan penghargaan skala nasional yang oleh perusahaan swasta tadi memang didedikasikan untuk apa ya, menyaring mencari lilin-lilin kecil di berbagai daerah yang memang dengan apa yang mereka miliki dengan apa adanya begitu mereka terus bergerak begitu dalam bahasa mereka. Tapi saya sendiri sih merasa saya juga sebenarnya bukan lilin. Saya mah apa? Saya remah-remah. Oke, sempat dapat menang dari situ ya. Jadi itu bisa buat mensupport kegiatan Pondok Baca Ajar Ya, itu ya. selama beberapa tahun saya kira karena dananya cukup gede begitu untuk support kegiatan, untuk menerbitin buku juga beberapa buku karena program kami juga ada penerbitan buku karya Oh, jadi sempat kawan-kawan. nerbitin beberapa buku gitu ya Oh dari ya, teman-teman. sekarang total mungkin ada belasan lah ya. Terakhir ini kami menerbitkan buku Lampion dan Kunang-Kunang. Ini karya puisi seorang guru asli Boja yang saat ini tinggal di Tegal. Jadi Bu Widyaning Tias namanya. Bu Ini Widyaning Tias. ya menerbitkan buku melalui penerbitan Komunitas Lereng Medini. Ini terakhir yang kami terbitkan kayaknya penerbitan kalau nggak yang ke-12 ke-13 lah gitu. Keren ya. Biasa aja. Mas, tadi kan sempat ngobrol tuh, katanya sempat ada teman di Swiss atau apa gitu ngasih buku ya? Ya, Itu nah gimana ceritanya, Mas? itu ceritanya kan ya sebagai salah satu bentuk gerakan untuk mendekatkan buku kepada pembaca agar tidak melulu bahwa buku itu harus di perpustakaan, di rumah atau di mana. Nah, kita memiliki konsep pustaka bergerak. Nah, pustaka bergerak ini sebenarnya gerakan nasional yang diinisiasi oleh namanya Mas Nirwan Ahmad Arsuka. Dia juga seorang penulis, sastrawan yang tergerak dalam bidang ini, dan di kami ini memilih kearifan lokal namanya wakul. Wakul ini sebuah wadah begitu dari bambu yang dulu ini kan identik dengan tempat nasi. Oke. Sebelum sekarang berganti dengan apalah model Magicom dan sebagainya lah ya. Nah, itu dulu kearifan untuk itu. Dan saya manfaatkan itu untuk itu saya taruh beberapa buku. Berbagai tema, tapi kebanyakan anak-anak begitu dan tema-tema umum ditaruh di warung. Oke. Nah, tajuk kami adalah sambil menunggu mari baca buku. Sambil menunggu mari baca buku. Dan itu warung-warung kelontong atau warung atau apa? Misalnya ya warung makan. Oh, warung makan. Kemudian ada bakso. Ada juga ya ala-ala misalnya kucingan angkringan gitu. Kita taruh itulah. Nah, dari itu kemudian kan kawan Sigit tadi punya relasi juga di sana yang memang dia cukup support, suka dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Sehingga dia support dan ngirim ke kami satu dus. Saya lupa namanya, mohon maaf, tapi terima kasih lah ya karena itu sangat berarti juga. Dan buku-buku di luar ini kan tanpa menafikan kualitas dan bentuk buku-buku di sini untuk anak-anak kan kalau luar negeri itu lebih lebih hidup, lebih ekspresif. Itu buku anak-anak ya? Buku khusus anak-anak ada 3 dimensinya begitu kan. Oh, jadi lebih menarik lah ya? Lebih menarik untuk anak dan kebanyakan suka. Oke. Nah, ini sekali lagi terima kasih untuk Mbak donatur buku dari Swiss, sekali lagi itu sangat membantu kami dalam gerakan Wakul Pustaka gitu kan. Wakul Pustaka. Tapi sekarang masih open donasi gitu nggak sih, Mas? Misalnya ada teman yang di rumah nih gitu kan, dia punya buku atau punya buku lah terutama untuk bisa didonasikan ke Pondok Ajar. Oh ya, saya menerima nggak? Masih menerima, terima kasih sekali karena ya basic apa yang kami lakukan ini kan sebenarnya gerakan. Tapi berarti gerakan ini kayak benar-benar murni non profit ya, Mas? Ya, non profit. Ya, sebenarnya kita profit yang kami dapat melihat anak-anak baca, mereka ketawa, mereka suka, itu profit kami. Jadi murni benar-benar gerakan sosial ya, tanpa ada berpikir untuk mendapatkan uang dari situ lah ya? Enggak lah. Oke. Mas, ada pesan nggak buat teman-teman yang ada di luar sana gitu? Yang paling sederhana sekali lagi bisa mulai dari keluarga masing-masing. Sebagai kakak menularkan kepada adiknya, sebagai orang tua ya ke anak-anaknya otomatis dengan hal yang sederhana
yuk membaca bersama-sama 1 jam misalnya. Ayah baca apa, misalnya ibu baca apa, kemudian anaknya baca apa. 1 jam ya udah baca masing-masing, diam gitu, nggak ada aktivitas yang lain selain membaca. Artinya fisik kita bisa dikurung melalui WFH atau sekolah di rumah saja, tapi pikiran kita harus bisa berkelana kemana-mana melalui bacaan. Oke, terima kasih banget Mas Heri buat obrolannya hari ini. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita memulai membiasakan membaca di ruang keluarga. Karena emang gerakan paling gampang dilakukan adalah di keluarga kita sendiri. Kita nggak usah ngomongin terlalu jauh sampai satu desa, satu kecamatan untuk suka membaca. Paling nggak kita mulai di keluarga kita masing-masing. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.